Evakuasi para santri Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Berpacu dengan waktu, tim SAR mencari cara tercepat mengevakuasi korban dari bangunan 4 lantai. Sementara itu, keluarga berharap bisa menemukan buah hati mereka. Akhirnya, alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban ambruknya Ponpes Buduran setelah mendapat persetujuan seluruh keluarga korban. Kesepakatan itu dicapai usai tim SAR gabungan memberikan penjelasan perkembangan pencarian setiap hari kepada keluarga korban. Di Sidoarjo, tim SAR mulai menggunakan alat berat berupa kren atau derek untuk mengevakuasi korban reruntuhan bangunan asrama putra Pondok Pesantren Al-Khozini. Alat berat diprioritaskan untuk daerah yang teridentifikasi sebagai lokasi hitam atau tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan. Sampai tadi pagi tidak ada, akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati, tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan, ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ. Sejumlah menteri datang ke lokasi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melihat langsung proses evakuasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi memastikan bantuan sosial diberikan kepada korban, termasuk dukungan moral kepada keluarga korban. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta kepada setiap pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk tidak membangun tanpa adanya pengawasan dan bimbingan ahli teknik bangunan. Gus Imin ini kan juga tokoh pesantren dan panglima santri. Terus ini kan kasusnya juga disoroti santri yang diminta gotong royong, ngecor bangun pesantren. Inilah ada tradisi soal itu bagaimana Mas? Itulah keprihatinan kita dan nanti harus kita berubah semua pola kepada pesantren, tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Soal gotong royong itu boleh, tapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi bangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik. Kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas, Emi Freezer, menjelaskan kondisi medan dan juga tantangan dalam evakuasi para korban. Pancake itu adalah tumpukan. Jadi kita bisa bayangkan bangunan 4 lantai, kemudian hancur atau gagal sebab konstruksi penyangga, menyebabkan bangunan menjadi jatuh berlapis. Dan pada saat posisi jatuh berlapis ini berbagai pola tercipta, namun sebagian besar polanya itu adalah pola pancake kalau di dalam istilah bangunan runtuh yang dipahami selama ini merupakan pola runtuhan yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi, di mana ditambah dengan kondisi bahwa peruntukan dari lantai dasar ini adalah ruang terbuka atau seperti tempat beribadah yang dimana tentu sangat minim dengan benda-benda lain yang bisa menyangga. Haikal, ya. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sebelumnya, setelah 48 jam lamanya terjebak di reruntuhan, Haikal, santri korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, berhasil dievakuasi dengan selamat. Sang ibu tak kuasa menahan haru, akhirnya bisa melihat putranya kembali. Selendra Haikal Raka Aditya yang sempat berkomunikasi dengan tim SAR berhasil dievakuasi pada Rabu sore setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan. Kini, tim SAR gabungan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban di lokasi ambruknya Pondok Pesantren Buduran. Keluarga korban menanti dalam harap bisa menemukan buah hatinya yang terjebak di reruntuhan. Pemerintah pun diminta tegas mengevaluasi bangunan pondok pesantren. Polri juga telah menyiapkan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dan Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong untuk identifikasi korban meninggal.
Tim Liputan, Kompas TV.